Ini adalah materi rekayasa kebutuhan, pemodelan berorientasi objek untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak bersama saya, Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, mampu menerapkan konsep rekayasa kebutuhan, dan yang kedua, mampu menerapkan konsep pemodelan dalam rekayasa kebutuhan. Adapun agenda pembahasan meliputi pendekatan berorientasi objek, use case diagram, use case skenario, dan yang terakhir adalah activity diagram. Pendekatan berorientasi objek ini mulai populer pada akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an yang dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh dalam rekayasa perangkat lunak. Pada pendekatan berorientasi objek, pertama-tama kita melakukan elisitasi kebutuhan yang bersumber kepada customer. Setelah kita melakukan proses elisitasi atau proses penggalian kebutuhan, berikutnya kita modelkan menjadi lebih detail. Jadi kita melakukan identifikasi terhadap skenario atau use case. Jadi dari use case yang telah diperoleh dari hasil elisitasi, ini kita detailkan dalam bentuk skenario. Berarti ada dua artefak di sini. Yang pertama adalah diagram. Kemudian dari use case diagram tersebut dibuat versi detailnya dalam bentuk use case skenario. Setelah itu, kita dapat mengidentifikasi kelas berdasarkan kebutuhan customer yang telah didefinisikan pada fase yang sebelumnya. Setelah kita peroleh nama-nama dari kelasnya apa saja, kita detailkan apa saja atribut dan operasi pada setiap kelas tersebut. Jadi dalam sebuah kelas, dia terdiri dari paling tidak ada 3 komponen, yaitu nama dari kelas tersebut, kemudian ada atributnya, dan ada operasi. Jadi khusus untuk atribut dan operasi, ini dia disebut dengan istilah member ya, atau anggota dari kelas tersebut ya. Jadi sekali lagi, atribut dan operasi ini disebut juga dengan istilah kelas member. Setelah itu, kita mendefinisikan struktur dari kelas ya dalam bentuk diagram kelas atau kelas diagram. Jadi struktur ini berisi nama dari kelas, kemudian atribut-atribut dari kelas, kemudian operasi-operasi dari kelas, sekaligus ada asosiasi ya antar satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi asosiasi ini bisa bermacam-macam, ada yang sifatnya inheritance atau pewarisan, ada komposisi, ada agregasi, dan ada asosiasi-asosiasi yang lainnya. Setelah itu, kita memodelkan objek ya dalam bentuk relasi antar kelas. Jadi ini bisa menggunakan collaboration diagram atau sequence diagram yang isinya sebenarnya dia berisi hubungan atau interaksi antar satu objek ya dengan objek yang lainnya. Jadi satu objek mengirim pesan ke objek yang lainnya. Ya ini dalam bentuk message ya atau pesan. Jadi antar satu objek dengan objek yang lain, dia berkomunikasi dengan mekanisme pengiriman pesan atau message. Ini kita modelkan dalam sequence diagram. Kemudian yang terakhir kita memodelkan status atau disebut juga dengan state ya. Jadi suatu objek dia memiliki state. Jika state-nya itu cukup kompleks, maka kita perlu untuk memodelkan state yang dimiliki oleh suatu
objek.